Marilah kita semua berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami dapat menjalankan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai dengan 33. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Yesus memberitakan tentang penderitaan yang akan diterimanya. Yesus tidak menolak hal itu, sebab apa yang akan terjadi atas dirinya merupakan sarana keselamatan bagi setiap orang. Yesus tidak gentar, tetapi justru berani menyambut rencana Allah Bapa secara terbuka. Keterbukaan kehendak adalah kunci untuk kelancaran karya keselamatan Allah. Keterbukaan ini berarti kemauan untuk dibentuk dalam bentuk prakarsa Allah. Dibentuk berarti diolah oleh Allah dengan cara dan sistem kerjanya. Sikap yang perlu dimunculkan adalah lepas bebas yang menghindari kelekatan. Ketika tahu bahwa ia harus menempuh jalan penderitaan, Yesus bersedia melakukannya tanpa kecemasan atas kelekatan-kelekatan tertentu. Dengan rendah hati, Yesus mau berkorban bagi manusia, meski dia harus merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Seringkali macam keahlian dan kualifikasi pendidikan yang telah kita dapatkan justru menjadi penyebab ketidakmauan kita untuk dibentuk oleh Allah. Kita kalah pada apa yang sudah kita miliki, sehingga tidak mau menjalin kerjasama dengan Allah. Untuk itu, kita perlu membenahi diri, rendah hati, dan mau dibentuk. Itulah kiranya semangat yang perlu dipelihara. Kita perlu menjamin komunikasi rohani dengan Bapa dan pemeriksaan batin. Yesus selalu punya waktu berdialog dan berdoa kepada Bapa, sehingga apa yang akan terjadi padanya telah menyebabkan kegentaran hati. Karena itu, Yesus menjadi teladan kesetiaan dalam melaksanakan kehendak Allah. Mari kita belajar dari Yesus untuk memberikan diri seutuhnya pada kehendak Allah, sehingga kita bisa bekerja sama dengannya. Allah mau membentuk dan menempa kita dengan berbagai macam dinamika hidup. Sudah siapkah kita? Semoga saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sebelum mengakhiri permenungan ini, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami haturkan ke depan hadirat-Mu, karena kami sudah mendengarkan dan meresapkan firman-Mu. Semua doa dan permohonan ini yang kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Kudus. Amin.